Mau ngelak bilang FPI dah bubar. Lah, PKI udah musnah aja masih diributkan. Ditulis oleh Sardi di steward.com. Masih ingat dengan penggerebekan rumah terduga di Condet, Jakarta Timur? Ada barang bukti yang diamankan yaitu atribut FPI berupa kartu anggota, jaket berwarna hijau, bendera, dan sejumlah buku. Sebuah kenyataan yang tidak terlalu mengherankan. Meski sebagian meragukan dengan mengatakan itu hasil rekayasa atau settingan. Ditambah lagi dengan penyangkalan kubu Rizik tidak mau mengakui dengan menempatkan diri sebagai pihak yang seolah suci. Kuasa hukum Rizik, Aziz kembali membuat sebuah penyangkalan dengan mengatakan FPI sudah dibubarkan dan tak mesti dibesar-besarkan. Dia mengatakan atribut FPI dapat ditemui di banyak tempat dan dapat dibeli di mana saja. Dia juga mengaku tidak mengenal terduga pelaku yang ditangkap itu. Pembelaan sudah selesai, sekarang waktunya bersaudara. Front Persaudaraan Islam katanya. Ada ormas yang dibubarkan beberapa bulan lalu karena pentolan dan pendukungnya bikin ulah. Tapi masih belum hilang akal dengan mendeklarasikan ormas baru dengan singkatan yang sama, yaitu FPI. Begitu dibilang ormas ini terafiliasi dengan terduga paham membahayakan, malah mengaku sudah dibubarkan. Hahaha, kalau mau ngeles yang pintaran dikit dong. Mau cuci tangan tapi cucinya pakai arang, lalu tangan diusap ke wajah. Akibatnya wajah jadi hitam mirip kerak telur dadar gosong. Benar, FPI sudah dibubarkan, tapi simpatisannya masih bebas berkeliaran. Inilah yang sangat disayangkan. Pemerintah tidak membasmi semuanya sampai rata dengan tanah, hanya mempreteli ormas sampai hancur. Tapi orang-orang di dalamnya masih aman dan bisa teriak-teriak. Tak perlu menyangkal kalau ada beberapa simpatisan yang terafiliasi dengan tindak paham membahayakan. Lah, partai politik aja ada kadernya yang korupsi kok. Meski slogannya katakanlah anti korupsi, tapi tak menjamin semua kadernya tidak akan korupsi kan? Apalagi FPI yang luar dan dalamnya sangat parah. Pentolan, petinggi, anggota dan simpatisan rata-rata mirip kelakuannya, liar dan beringas. Kalau marah, mengerikan. Kalau emosi sudah mau meledak, ucapan kotor dan sumpah serapah keluar tanpa henti. Kalau sudah ngamuk, siap-siaplah terima ancaman mengerikan. Kalau sudah diketahui lokasi dan posisi, siap-siaplah kena persekusi dan dimaki-maki. Mengaku suci padahal banyak bukti yang membuktikan sebaliknya. Sama saja munafik. Ibarat mengaku bersih dan wangi, padahal sudah tidak mandi seminggu. Saat orang lain menutup hidung karena bau, mereka ngamuk tak terima. Selanjutnya, meskipun FPI sudah dibubarkan, bukan berarti tidak bisa diungkit kembali. Contohnya PKI sudah musnah kan? Sudah dari dulu PKI sudah lenyap dari Indonesia. Tapi, ada kelompok yang rajin demo anti-PKI, demo ganyang PKI. Sibuk teriak mengatakan PKI sudah bangkit kembali, padahal buktinya sampai sekarang tidak ada. Tiap tahun ada saja bendera dan spanduk Palu Arit yang dibawa dalam demo dan dibakar. Apakah mereka teriak PKI sudah bubar sehingga tidak perlu dibesar-besarkan lagi? Justru, mereka termasuk yang paling kencang membesar-besarkan isu PKI. Muka tembok, gas terus, mengada-ngadakan yang sudah tidak ada. Soal PKI tak pernah ada kata bubar. Lihat saja bulan September nanti, pasti akan ada isu musiman PKI lagi. Tapi di saat FPI kena kasus, bubar. Kalau melihat pengakuan dari beberapa terduga pelaku, mereka sudah menjadi simpatisan FPI sebelum FPI dibubarkan dan sejak Rizik kembali ke Indonesia. Ketika sudah bermasalah gini baru berteriak-teriak sudah bubar. Padahal sebelumnya mereka mendeklarasikan ormas pengganti dan bahkan sempat memprotes pembubaran FPI. Dasar munafik. Tapi saya sempat berpikir, FPI terlalu cepat dibubarkan dan dilarang. Seandainya FPI belum dibubarkan saat terjadi aksi di Makassar dan penyerangan Mabes Polri, maka ini akan menjadi ending yang sangat epik buat FPI. Dengan tertangkapnya terduga pelaku yang ternyata bagian dari FPI, pembubaran ormas ini akan lebih dramatis dan memukau. Ada alasan yang sangat kuat dan terbantahkan untuk membasmi ormas ini untuk selamanya. Dampaknya lebih terasa, penolakan akan lebih sedikit meski kita tahu siapa, pihak, dan partai mana yang menentang hal tersebut. Tapi semua sudah terjadi, pembubaran FPI pun sudah berjalan dengan mulus tanpa banyak hambatan. Pendukungnya pun tak berkutik, tak bisa makan nasi bungkus di bawah terik matahari. Tinggal satu pekerjaan, yaitu mengintai simpatisannya yang masih bikin ulah. Ini masih panjang.
Bagaimana menurut Anda? Sadis, selain aniaya anak-anak, ternyata Bahar juga sabet senjata ke leher sopir taksi online. Ditulis oleh Ferry Padli di sewar.com. Tentu masih segar diingatan kita pada 2018 lalu, Bahar bin Smith menganiaya anak-anak. Yang karena itu juga ia ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi kala itu. Lantas bagaimana kronologi kejadian ini? Awalnya, korban mengaku sebagai Bahar bin Smith dalam sebuah acara di Bali pada akhir November 2017, dan korbannya yang satu lagi mengaku sebagai teman Bahar. Entah siapa yang melapor, aksi itu akhirnya sampai ke telinga Bahar, dan karena merasa dirinya lebih mulia serta lebih tinggi derajatnya dibandingkan anak-anak itu, sehingga diperintahkanlah anak buahnya untuk menjemput paksa dua remaja malang itu. Lalu, keduanya dibawa ke ponpes milik Bahar di Bogor. Nah, di pesantren itulah penganiayaan tersebut dilakukan. Kedua anak itu ditampar dan ditendang oleh Bahar, kemudian disuruh duel, lalu digunduli kepalanya oleh santri lain atas perintah Bahar. Setelah itu, baru keduanya diperbolehkan untuk pulang. Uniknya, salah seorang anak yang menjadi korban kebiadaban Bahar tersebut, orang tuanya sendiri yang menjemput dan membawanya pulang, dan dia diam saja. Sudah jelas-jelas anak sendiri digebukin, malah nggak ngapa-ngapain. Kalau penulis sih gebukin balik, nggak peduli itu Habib atau setan, yang penting balas dendam dulu. Jadi patut dipertanyakan juga bagaimana kepedulian si orang tua terhadap anaknya tersebut. Lucunya, Bahar ini ternyata doyan ngeles juga persis kayak Rizik. Sudah jelas-jelas ada videonya, ia menggebuki anak-anak itu dan beredar di dunia maya. Ngomongnya tidak melakukan penganiayaan, tapi hanya untuk membela diri. Hahaha, hingga ia dijerat pasal berlapis undang-undang tentang perlindungan anak. Pertanyaannya, yang kayak gini disebut ulama. Penjahat yang kayak gini dijadikan panutan. Enggak banget, yang namanya kriminal tetap kriminal, meski dibungkus pakai jubah Habib dan sejenisnya. Agak aneh juga sih, kok masih ada orang yang mau mengidolakan preman kayak gini, yang itu disebut kadron alias kadel gurun. Karena kelakuannya itu pula, Bahar kemudian divonis 3 tahun penjara kala itu oleh majelis hakim. Namun, karena mendapatkan program asimilasi COVID-19 dari pemerintah, ia menjalani masa tahanannya itu hanya 1,5 tahun saja. Ia kemudian dibebaskan pada April 2020 lalu. Jadi bisa dikatakan adanya pandemi COVID-19 ini tidak hanya berdampak negatif saja bagi manusia, tapi ada juga dampak positifnya. Seperti yang terjadi pada Bahar ini, dengan adanya virus itu masuk ke Indonesia, ia hanya menikmati masa tahanan setengah dari vonis yang dijatuhkan oleh hakim. Tapi, ya namanya kriminal, tetap saja kriminal. Kasusnya tidak hanya satu, melainkan ada juga yang lain. Bahar diketahui turut menganiaya sopir taksi online, bahkan karena begitu sadisnya doi, sampai-sampai ia menyabet leher si sopir taksi Malang yang bernama Adrian Syah tersebut. Lantas bagaimana kronologi kasus penganiayaan itu? Awalnya, Bahar menghampiri Adrian yang baru saja selesai mengantar istrinya yang bernama Jihana Roqayah. Bahar lalu meminta sopir itu mengantar dirinya ke depan kompleks rumahnya, dan saat di mobil itulah tanpa tedeng aling-aling ia mengeluarkan senjata berwarna silver. Tanpa tedeng aling-aling pula, Bahar langsung memukul Adrian tanpa ampun. Pasca dipukul itu, Adrian keluar dari mobil berharap tidak dianiaya lagi. Tapi ternyata, Bahar juga belum puas melakukan pemukulan terhadap dirinya tersebut. Saat di luar mobil, Adrian lagi-lagi dapat hadiah bogem mentah. Dadanya dipukuli sebanyak 10 kali oleh Bahar, hingga ia terjatuh tidak berdaya. Lalu kaos di bagian lehernya ditarik untuk dimasukkan ke mobil lagi. Sadisnya Bahar juga dibantu oleh seorang rekannya yang bernama Wiro dalam menghantam sopir yang kurang beruntung itu. Setelah berhasil memasukkan Adrian ke dalam mobil kembali, Bahar lalu memukulinya 1 kali dan menginjak kepala korban. Menurut penulis sih, kalau kepala sudah diinjak, rasanya pilihannya ada 2, antara hidup dan mati. Itu saja. Karena kenapa kepala itu diletakkan oleh Tuhan di bagian yang paling tinggi tubuh manusia? Lantaran harga diri manusia ada di sana. Menang kalah dan bonyok itu urusan lain, tapi melawan dulu. Karena ini menyangkut harga diri yang diinjak-injak Ferguson, yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, Bahar kini mendekam di penjara lagi dan sedang menjalani masa persidangan secara online. Mak jelap, mudah-mudahanlah doi bisa diberi hukuman yang maksimal oleh majelis hakim dan gak dikasih program asimilasi COVID-19 lagi oleh Kemenkumham. Biar sekalian saja mendekam di penjara sampai pandemi COVID-19 ini benar-benar berakhir.